Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Karina Masri, NIM saya 1203171016. Saya dari Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian, tujuan, arah pelayanan, fungsi dan prinsip bimbingan konseling. Berikut adalah penjelasannya. Tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseling. Contohnya adalah yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah atau madrasah, tempat kerja maupun masyarakat pada umumnya. Kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan atau anugerah, yang tidak menyenangkan musibah, serta dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun psikis. Keempat, memiliki sikap positif dan peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Kelima, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Keenam, bersikap peduli terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. Ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. Kedelapan, memiliki kemampuan berinteraksi sosial atau human relationship yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, dan silaturahmi dengan sesama manusia. Kesembilan, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau masalah dalam bersifat internal atau dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Kesepuluh, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. 2. Tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek akademik atau belajar. Contohnya yang pertama, memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar yang dialaminya. Kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian dalam semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Keempat, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. 5. Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Keenam, memiliki kesiapan mental yang kemampuan untuk menghadapi ujian. 3. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir. Contohnya yang pertama, memiliki pemahaman diri atau kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Keempat, memahami relevansi kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian dan keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Kelima, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau persyaratan yang dituntut lingkungan sosial psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kegiatan kerja. Keenam, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Ketujuh, dalam membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seseorang konseli bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. 8. Mengenai keterampilan, kemampuan, dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, maka setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya
Dalam bidang pekerjaan, ada dia maupun apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut. Kesembilan, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan. A. Pelayanan dasar. Pelayanan mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan siswa yang paling elementer, yaitu kebutuhan makan dan minum, udara segar dan kesehatan, serta kebutuhan hubungan sosio-emosional. Orang tua, guru, dan orang-orang yang pernah dekat atau signifikan persons memiliki peranan paling dominan dalam pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Dalam hal ini, guru BK atau konselor pada umumnya berperan secara tidak langsung dan mendorong para signifikan persons berperan optimal dalam memenuhi kebutuhan paling elementer siswa. B. Pelayanan terapeutik. Pelayanan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan serta pelayanan peminatan. Permasalahan tersebut dapat terkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan keluarga, kegiatan belajar, dan karir. C. Pelayanan pengembangan. Pelayanan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Dengan pelayanan pengembangan yang cukup baik, siswa akan dapat menjalani kehidupan dan perkembangan yang cukup baik. Siswa akan dapat menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya dengan wajar tanpa beban yang memberatkan, memperoleh penyaluran bagi pengembangan potensi yang dimiliki secara optimal, serta menatap masa depan dengan cerah. D. Pelayanan arah peminatan atau lintas. Minat atau pedalaman minat studi siswa pelayanan yang secara khusus tertuju kepada peminatan atau lintas minat atau pedalaman konstruk dan misi kurikulum yang ada. E. Pelayanan diperluas. Pelayanan sesuai dengan sasaran di luar dari siswa pada satuan pendidikan, seperti personil satuan pendidikan, orang tua, dan warga masyarakat lainnya yang semuanya itu terkait dengan kehidupan satuan pendidikan dengan arah pokok terselenggaranya dan suksesnya tugas utama satuan pendidikan, proses pembelajaran, optimalisasi, pengembangan potensi siswa. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling, membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi dan lingkungannya atau pendidik, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseling diharapkan mampu menghadapi potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamatis dan konstruktif. Kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dan fungsi lainnya. Konselor berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memotivasi perkembangan konseli. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini pelayanan informasi, tutorial, diskusi, dan kelompok. Keempat, fungsi penyembuhan, yaitu bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini sangat berkaitan dengan pemberian kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi sosial, belajar, maupun karir. Terkait dengan yang dapat digunakan adalah konseli dan remedial teaching. 5. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan maupun program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. 6. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksanaan pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, staf, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.
8. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Kesembilan, fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi dan selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Dan ke-10, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseli untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi secara kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program yang menarik, rekreatif, dan kalkulatif atau pilihan sesuai dengan minat konseli. 1. Prinsip umum. A. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. B. Bimbingan diberikan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. C. Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. D. Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. E. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. F. Upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. G. Program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. H. Implementasi program pembimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti dokter, psikiater, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. I. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling harus diadakan penilaian atau ekuivalensi secara teratur dan berkesinambungan. 2. Prinsip-prinsip yang khusus yang berhubungan dengan siswa. A. Pelayanan BK harus diberikan kepada semua siswa. B. Harus ada prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. C. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. D. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. E. Keputusan akhir dalam proses BK dibentuk oleh siswa sendiri. Dan F. Siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. 3. Prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. A. Konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. B. Konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi, kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. C. Sebagai tuntutan profesi, pembimbing atau konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan dirinya dan keahliannya melalui berbagai kegiatan. D. Konselor hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia tentang siswa yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan yang membantu individu yang bersangkutan ke arah penyelesaian diri lebih baik. E. Konselor harus menghormati, menjaga kerahasiaan informasi tentang siswa dan pembimbingnya. F. Konselor harus melaksanakan tugasnya, hendaknya mempergunakan berbagai metode yang sama. 4. Prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi atau manajemen pelayanan bimbingan konseling. A. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. B. Pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi atau kumulatif record bagi setiap siswa. C. Program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. D. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam setiap individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipergunakan dalam memecahkan masalah yang terkait.